Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adisti Yusa. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang food loss and waste. Apakah kalian tahu bahwa sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia akan hilang atau terbuang pada saat proses panen dan proses konsumsi? Hal tersebutlah yang dinamakan sebagai food loss and waste. Di Indonesia, timbulan food loss and waste pada tahun 2000 sampai 2019 tercatat sebanyak 115 sampai 184 kg per kapita per tahun, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terbesar penghasil food loss and waste di dunia. Kerugian dari timbulan food loss and waste di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 diestimasikan sebesar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun, atau setara dengan 4 sampai 5% produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Jika diartikan secara masing-masing, pengertian dari food loss adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan, tidak termasuk retail, penyedia layanan makanan, dan konsumen. Sedangkan pengertian food waste adalah penurunan kuantitas pangan yang dihasilkan dari keputusan dan tindak pengecer, layanan makanan, dan konsumen. Rantai pasok makanan terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama produksi, yang kedua pasca panen dan penyimpanan, yang ketiga pemrosesan dan pengemasan, yang keempat distribusi dan pemasaran, dan yang kelima konsumsi. Dari 5 tahap tersebut, produksi, pasca panen dan penyimpanan, serta pemrosesan dan pengemasan masuk ke dalam rantai pasok food loss, sedangkan distribusi dan pemasaran serta konsumsi masuk ke dalam rantai pasok food waste. Sebenarnya, apa sih yang menjadi penyebab dan pendorong dari timbulan food loss and waste ini? Berdasarkan Food and Agricultural Organization atau FAO, faktor penyebab food loss and waste dibagi menjadi dua, yaitu penyebab langsung atau direct causes dan pendorong tidak langsung atau indirect drivers. Penyebab langsung yaitu aksi oleh pemeran di rantai pasok pangan yang secara langsung menyebabkan food loss and waste. Sementara pendorong tidak langsung adalah kondisi sistemik ekonomi, budaya, dan politik dari sistem pangan yang mempengaruhi pemeran di rantai pasok pangan dalam beroperasi, termasuk mempengaruhi timbulan food loss and waste. Beberapa contoh yang termasuk sebagai penyebab langsung dari timbulan food loss and waste diantaranya adalah waktu pemanenan yang kurang tepat, teknik pemanenan yang kurang baik, produksi berlebih, keterbatasan teknologi, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal, dan lain-lain. Beberapa contoh yang termasuk sebagai pendorong tidak langsung dari timbulan food loss and waste diantaranya adalah keterbatasan akses modal, kurangnya edukasi kepada pekerja pangan dan konsumen, rantai pasok pangan yang kurang efisien, harga pasar, persaingan pasar, dan daya beli konsumen, dan lain-lainnya. Lalu, apa sih dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dihasilkan dari timbulan food loss and waste ini? Dampak lingkungan yang dihasilkan adalah dampak pemanasan global dari emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari. Akibat dari proses sistem rantai pasok pangan yang panjang akan menyebabkan beban emisi yang semakin besar. Contohnya adalah perbandingan antara pembuangan nasi dan gabah. Apabila nasi dibuang akan memiliki beban emisi yang lebih besar dibandingkan hasil panen gabah yang terbuang. Karena nasi sudah mengalami proses pengeringan, penggilingan, pengolahan, transportasi, penjualan retail, dan pemasakan. Sedangkan gabah hanya mengalami proses pengeringan, penggilingan, dan pengolahan saja. Selanjutnya, dampak ekonomi yang dihasilkan adalah kehilangan perhitungan ekonomi yang pada tiap tahunnya mencapai 215 sampai 551 triliun per tahun akibat timbulan dari food loss and waste sebesar 23 sampai 48 juta ton per tahun. Selanjutnya, dampak sosial yang dihasilkan mendapati potensi kehilangan kandungan zat gizi baik akibat dibuang dan tidak termanfaatkan oleh manusia. Selain itu, angka kemiskinan dan kekurangan gizi juga akan meningkat. Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi timbulan food loss and waste ini?
Untuk menghindari terjadinya food loss and waste, harus dilakukan pemanfaatan pada sisa bahan pangan yang masih layak untuk dikonsumsi. Misalnya, dengan mengubah sisa olahan bahan pangan menjadi makanan olahan lainnya, atau memberikannya kepada pihak yang membutuhkan bahan pangan tersebut. Penanganan lainnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan food loss and waste dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap produksi, pasca panen, dan penyimpanan, serta pemrosesan dan pengemasan. Yang kedua, tahap distribusi dan pemasaran. Yang ketiga, tahap konsumsi. Pada tahap produksi, pasca panen dan penyimpanan, serta pemrosesan dan pengemasan, bahan pangan yang menjadi sisa atau sampah dapat diolah menjadi pakan ternak dan pupuk tanaman. Pada tahap distribusi dan pemasaran, bahan pangan layak konsumsi yang tidak laku terjual ke konsumen dapat dijual dengan harga yang lebih murah, sesuai dengan kualitas produk. Sedangkan bahan pangan yang busuk, rusak, dan tidak layak jual memiliki potensi menjadi food waste dan dapat diubah menjadi kompos. Pada tahap konsumsi, bahan pangan sisa dari hasil olahan ataupun bukan dapat diolah menjadi jenis makanan lain, disimpan untuk dikonsumsi pada hari berikutnya, diberikan kepada orang lain, dan bisa juga dijadikan sebagai makanan untuk hewan peliharaan. Demikian pembahasan materi dari video kali ini. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.